para pendengar podcast Do You Believe It or Not. Kembali lagi sama gua Farah. Di sini gua akan ngebacain kiriman cerita dari seseorang yang bernama Oscar. Oke, langsung aja ke ceritanya. Halo, salam kenal buat para pendengar podcast Do You Believe It or Not. Perkenalkan, nama gue Oscar, sering dipanggil Ocang. Di sini gue mau cerita pengalaman gue tentang hal goib di keluarga gue. Gue yang paling penasaran soal hal-hal goib, bukannya gak percaya, sebelum gue benar-benar ngeliat atau ngerasain sendiri. Gue tinggal di daerah Jakarta Timur. Di rumah itulah gue merasakan dan ketemu langsung sama hal-hal goib. Kalau diceritakan, semua mungkin bisa jadi berpuluh-puluh episode. Jadi gue bakalan cerita yang menurut gue paling seram aja ya. Waktu itu sekitar tahun 1999, di rumah yang gue tempatin itu, gue tinggal hanya berdua dengan almarhum nyokap gue. Di rumah itu nyokap buka salon. Kejadiannya itu siang, kisaran jam 1 siang. Nyokap lagi ada pelanggan buat potong rambut. Dan posisinya gue itu lagi di belakang, di ruang TV lagi nonton. Waktu itu nyokap lagi banyak pelanggan. Ruang salon nyokap dan ruang TV disekat tembok dan ada pintunya. Jadi kalau ada yang masuk pasti kedengeran ada yang buka pintu. Waktu itu gue lagi serius banget nonton TV. Tapi pas lagi asik-asik nonton TV, tiba-tiba di ujung mata sebelah kiri gue ngeliat nyokap gue masuk dan gue yakin banget itu nyokap. Biasanya, nyokap masuk ke belakang itu buat masak air. Dan air itu buat kerimbat, dan kalau ada gue, nyokap biasanya nyuruh gue untuk masak. Tapi ini kok gak nyuruh. Di situ gue masih berpikiran positif. Mungkin nyokap nggak tahu kalau gue lagi ada di belakang atau lagi nonton TV. Gue dengar kompor gas bunyi, lagi dinyalain. Beberapa menit kemudian, dari arah salon, nyokap teriak, "Ocang, Ocang, tolong masakin air setengah panci aja." Sontak gue kaget. Pas nyokap teriak seperti itu dan gue langsung ke depan tanya, "Lah bukannya mama ke belakang tadi nyalain kompor?" Tanya gue heran ke nyokap. Dan nyokap gue jawab, "Enggak, ini aja baru mau nyuruh kamu. Makanya jangan banyak nonton." Di situ nyokap cuma ketawa dan ngeledek gue. Ya udah, akhirnya gue ke dapur buat masak airnya. Tapi pas masuk ke dapur gue kaget. Gue lihat di atas kompor udah ada panci yang berisikan air. Dan posisinya itu kompor nyala. Otomatis gue langsung lari ke nyokap dan tanya, "Mah, itu siapa yang masak air? Kok udah ada yang masak air?" Tanya gue heran. Dan nyokap gue jawab, "Jangan bercanda." Di situ nyokap udah agak marah dan tamunya juga pada heran. Akhirnya nyokap ngepastiin kalau omongan gue benar. Nyokap gue langsung ke dapur sama gue. Tapi apa yang terjadi tadi dan yang gue lihat itu benar-benar gak ada apa-apa. Posisi panci masih tergantung dan kompor gak nyala sama sekali. Dan di situ nyokap langsung marahin gue abis-abisan. Disitulah gue mulai merasakan hal mistik terjadi. Seminggu kemudian, setelah gue ngalamin hal itu, ada kejadian lagi, dan yang ini sih fix sampai tetangga gue ikut campur juga. Waktu itu gue gak tahu kalau nyokap lagi pergi untuk arisan. Gue di kamar, lagi ada temen gue.
Jadi gue berdua sama teman gue lagi asik-asik ngobrol sama teman gue. Gue sama temen gue tiba-tiba aja denger ada yang manggil nama teman gue. Sebut aja nama teman gue itu Udin. Din, Udin, Din. Spontan, gue sama temen gue lihat-lihatan sambil heran. Siapa itu yang manggil lu? Tanya gue. Nggak tahu, masa nyokap lu? Si Udin ke depan nyamperin suara tersebut. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Teman gue heran dan bertanya, siapa yang manggil dia? Dengan polosnya gue tanya, siapa Din? Teman gue cuman geleng-geleng kepala doang. Selang beberapa menit setelah dengar suara yang manggil teman gue, si Udin ini diem. Tumben gak banyak ngomong dalam hati gue. Gue yang lagi asik main PS, gak ngeliat Udin. Posisi si Udin ini ada di belakang gue. Tiba-tiba gue kaget, karena si Udin teriak kenceng banget sampai gue kaget. Pas gue lihat, matanya dia udah putih semua dan tangannya kayak posisi mencengkram. Dan yang satu lagi garuk-garuk tembok. Gue langsung lari dari kamar ke rumah tetangga gue buat minta tolong. Untungnya, tetangga gue bisa lah untuk ngurusin hal-hal kayak begitu. Pas gue tanya-tanya ke tetangga gue, kenapa bisa ngerasukin temen gue? Si penunggu ini bilang, kalau temen gue lagi kotor dan disuruh pulang untuk bersih-bersih. Setelah negosiasi sama penunggu ini, akhirnya temen gue sadar. Langsung gue tanya si Udin, sebelum ke rumah gue itu dia habis ngapain? Ternyata, sebelum pergi ke rumah gue, si Udin ini habis berbuat jelek sama ceweknya. Ya kalian tahu lah pasti habis ngapain ya. Usut punya usut, ternyata penunggu yang mendiami rumah gue ini adalah korban pemerkosaan pada waktu zaman Jepang. Dia diperkosa dan setelah itu dia dibunuh dan mayatnya dibuang di sekitaran rumah gue. Dan akhirnya gue merasa ada yang tinggal selain gue dan nyokap di situ. Ada makhluk lain ya gue saling menghormati aja intinya dan tidak saling ganggu. Masih banyak kejadian-kejadian yang gak bisa masuk akal lainnya dan gue mulai terbiasa berhadapan sama makhluk lain di rumah gue. Dan gue bakalan ceritain di next episode.